Halo semua, kembali lagi bersama saya di podcast Halako Generasi Z dengan tema pada malam hari ini kita bahas internalisasi nilai-nilai tabayun di era digital pada generasi Z. Kali ini saya sudah bersama penulisnya, ada Mbak Raudatul Adiyah atau sering juga kita kenal dengan Dinda. Mungkin sebelum kita masuk pada bahas tulisannya Mbak Dinda nanti atau bahas tulisannya Dinda, kita tanya dulu nih kesibukannya. Halo Dinda. Halo Kak. Apa nih kesibukannya sekarang nih? Sekarang kesibukannya sih nggak ada sih ya Kak, soalnya kan baru lulus, baru fresh graduate banget. Ya. Jadi mungkin sekarang kayak lagi nyari, mencari kesibukan, ya, gitu mencari ya. kesibukan, dan untungnya diajak podcast nih kali ini. Itu aja sih Kak. Misalnya sekarang mungkin lagi sibuk nyari kerja aja, mungkin balik ke rumah gitu. Fresh graduate tadi ya, benar. Cari kerja. Nah mungkin kita akan lebih banyak berbincang-bincang tentang tulisannya Dinda gitu. Tadi tulisan temanya ini ya, judulnya internalisasi nilai-nilai tabayun di era digital pada generasi Z. Iya benar. Ini kenapa tuh milih judul itu? Kan kita di era sekarang nih pasti butuh banget ya adanya nilai-nilai tabayun, apalagi kita juga sebagai generasi Z. Nah pastinya apa-apa informasi yang kita cerna, apa-apa informasi yang kita dapat, pasti kita harus membutuhkan di cross check kembali adanya berita-berita tersebut, apakah berita itu benar ataupun berita itu tidak benar gitu Kak. Nah ini tadi ya, berarti nilai tabayun itu tadi sebenarnya cross check. Iya benar. Cross check karena memang dalam bahasa Arab sekali ya. Arab sekali gitu. Karena memang melihat overload information itu ya di era sekarang. Kalau tadi Dinda menyebutkan hoax gitu dan lain benar. sebagainya. Apalagi kan kita sekarang sebagai generasi Z itu bagus banget untuk bisa kita ajarkan lah kepada emak-emak kan sekarang ini kan lagi seringnya buka aplikasi Facebook. Nah di situ kan di Facebook banyak juga berita-berita yang kadang itu tidak benar adanya Kak, bener kan? Nah jadi kita juga sebagai generasi Z bagusnya kita kita berikanlah kepahaman tentang adanya tabayun tersebut, adanya cross check berita-berita yang tentu benar ataupun tidak benarnya gitu Kak. Nah itu tadi ternyata alasan Dinda mengambil judul itu ya. Generasi Z di sini bukan hanya dia berperan, bukan hanya dia sebagai ini ya, dan harus berperan juga. Iya benar banget Kak. Terus isinya apa tuh Din? Sempat juga kemarin sudah saya paling edit gitu. Ada pengeditnya ya di sini. Oke, kalau secara garis besar di dalam tulisan itu pastinya membahas tentang tabayun. Nah, apalagi kita juga dihadapi sekarang sama dunia yang memang di era digital saat ini gitu, benar kan? Nah, jadi mungkin dalamnya itu saya jelaskan tentang adanya tabayun. Nah kan kita ngelihat bahwasanya di media sosial juga, di web maksudnya juga pasti ada web-web yang kita bisa meng-cross check kembali adanya berita tersebut. Nah mungkin di situ saya juga di dalam tulisan itu mungkin lebih ke bagaimana generasi Z saat ini bisa meng-cross check adanya berita tersebut lagi. Jadi bisa dimanfaatkan lah juga media sosial itu gitu. Berarti utamanya kalau saya ambil tadi singkat dari pendahuluan tulisannya Dinda nih. Benar. Keinginan bagaimana generasi Z berperan tadi. Seperti awal kita bahas tadi lebih untuk berperan sebagai pelaku ataupun dia juga yang berperan untuk menyaring sendiri informasi itu di era overload information. Kan kalau bukan kita siapa lagi yang bisa yang bisa meng-cross check sendiri. Nah, jadi bisa kita berperan kepada generasi-generasi yang dulu ataupun generasi X, generasi yang dulu. Jadi kita bisa ajarkan lah, apalagi kan ini dunianya kita gitu, generasi Z-nya. Benar. Zilenial gitu ya. Zilenial. Ada tagline-nya gitu ya. Terus selain itu tadi tuh, selain peran gitu, apa aja sih sebenarnya atau bagaimana sih menurut Dinda yang
cara berperan itu untuk menyaring hoax itu tadi gitu, atau overload information yang seharusnya itu tidak dibutuhkan dari kita sendiri yang akhirnya overthinking dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya di situ juga kita diajarkan bahwa bagaimana kita bisa memilah informasi gitu, memilah informasi. Jadi bagaimana informasi-informasi yang ada di internet itu bukan hanya kita kita bisa lihat di web, tapi kita bisa ngelihat dari kita bisa baca ataupun dari jurnal-jurnal dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya berita-berita yang kita bisa lihat apakah itu benar atau tidak gitu. Bukan hanya kayak tadi saya katakan bahwa di web. Nah, jadi perannya kita bisa dilihat dari kita baca sendiri ataupun mulai dari buku-buku dan lain sebagainya gitu. Selain itu tuh apalagi tuh dalam tabayun nih, kenapa tadi itu tabayun dan generasi Z gitu? Apakah ini hanya sekedar peran atau apa tuh generasi Z-nya itu? Yang saya lihat ya dari adanya tabayun terus generasi Z pada saat ini, perannya bagaimana dia menjadi generasi muda saat ini bisa bukan hanya kita menerima informasi, tetapi kita juga harus men-share informasi itu apakah itu benar atau tidak gitu. Nah, jadi bukan hanya peran kepada diri sendiri gitu. Nah, jadi bagaimana informasi itu bisa sampai ke orang lain. Nah, itu sudah benar adanya berita itu gitu. Jadi orang-orang bisa membaca, orang-orang bisa mengaksesnya itu sudah sudah benar gitu. Gitu Kak. Ya, gitu ya. Berarti faktornya itu memang karena generasi Z ini hidup di media sosial gitu ya. Bener banget gitu. Gimana kalau misalnya Kak Amin pasti sering dapatkan informasi-informasi yang kadang itu benar nggak sih ini beritanya gitu. Kadang nggak Bang Amin gitu meng-cross check kembali gitu atau langsung share gitu, gimana? Biasanya cross check dulu sih. Cross check dulu melalui gimana Kak? Ya, sebagai generasi Z kan kita lihat dengan beberapa website gitu ya, beberapa website atau kebenaran dari beritanya itu dilihat dari, kalau dia video dilihat dari tanggalnya kapan, ininya kapan, karena kadang-kala kan bisa itulah framing dalam ininya ya. Orang komunikasi juga ya Dinda ya ternyata ya. Lulusan komunikasi kan. Pasti kan ada framing tuh, atau video lama yang relate dengan sekarang baru di-up lagi gitu, dinaikin gitu. Mungkin itu kalau saya sih. Kalau Dinda tips and triknya atau caranya sebenarnya gimana sih selain tadi? Kalau Dinda kan lebih membahasnya tentang website atau konten tulisan gitu ya. Kalau dari saya pribadi sih Kak, misalnya nih saya dapat sebuah berita nih. Nah, apakah ini benar atau tidak nggak sih? Nah, mungkin saya cari dulu beritanya gitu, beritanya apakah benar atau tidak. Nah, terus yang kedua, saya juga lihat di berita yang memang sudah jelas ataupun sudah aksesnya itu sudah jelas di verifikasi gitu. Udah benar atau tidak gitu. Terverifikasi. Benar. Terus yang ketiga tadi saya melakukan di web, karena ada web juga salah satu web yang menangani adanya anti hoax gitu. Jadi melalui gitu Kak. Jadi tips and triknya ada beberapa hal yang memang kita harus pastikan bahwasanya berita itu benar atau tidak. Jangan hanya kita dapat ternyata ada misalnya gosip tentang artis nih, kita langsung share ke media sosial untuk dalam halnya karena memang mau viral gitu kan. Nah, tapi gak boleh kayak gitu. Jadi harus kita memang cross checknya beritanya terlebih dahulu gitu. Tapi pandangan Dinda nih tadi yang kembali lagi nih bermedia sosial ya, nilai tabayun itu kan kalau bayangan saya bukan hanya kita meng-cross check kembali atau menelaah kembali isi konten, kebenaran dari konten yang diberikan tuh. Fenomena yang dilihat sekarang kan juga banyak nih, fenomena netizen gitu tadi. Kalau kita melihat isu lah, kalau tadi Dinda mencontohkannya tentang artis gitu. Kalau isu-isu itu kan kita lihat tuh bagaimana sih sebenarnya kondisi Dinda melihat dan peran generasi Z khususnya gitu, melihat isu netizen itu isu umpamanya isu perceraian artis kah, atau isu politik yang marak sekarang kah gitu, adanya hujatan dan lain sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya kita sebagai generasi Z, apalagi kan seringkali tuh kalau kontennya hoax gitu ya, kontennya hoax atau video lama yang di framing kembali jadi biar relate pada waktu terus itu viral kembali, tapi kan banyak yang ini tuh komen tuh, bagaimana sih? Sebenarnya sebagai salah satu generasi Z juga
apa ya Kak Amin, biasanya sih kalau ada yang viral-viral seperti itu dan baru diviralkan kembali, nah kita sebagai generasi Z ya telaah lagi Kak informasi tersebut. Oh misalnya itu sudah video berapa tahun yang lalu tapi baru viral kembali dan itu menjadi hoax ataupun menjadi sasaran netizen nih. Jadi sebenarnya kita boleh, ya wajar lah, netizen pasti ada juga menghujatnya dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai generasi Z yang memang pasti kita tahu lah ya apa-apa yang disebarluaskan itu kadang kita juga menelaah informasi tersebut. Jadi kadang ini udah video lama sih tapi bagus juga nih kalau kayaknya dihujat gitu kan. Nah tapi kita sebagai generasi Z yang sekarang ini sebaiknya tuh nggak usah sih Kak, kalau misalnya menurut aku ya, kayak kita ikut-ikut, maksudnya ikut-ikut untuk menghujat dan lain sebagainya. Nah tapi kadang juga ada yang orang nggak berpikir gitu kan untuk menghujatnya gitu. Langsung aja gitu. Lagi gabut nih gitu langsung. Atau ya, Dinda salah satunya tuh pakai fake account gitu. Enggak lah Kak. Akunnya cuma satu doang, dan itu real. Dan real akun gitu. Ya. Mungkin ini kelihatan sekali dari konten tulisannya Dinda bahas tentang tabayun, terus perihal juga generasi Z memang yang apa ya, relate dengan kuliah gitu ya. Benar kan, kemarin saya juga sudah mendapatkan mata kuliah, dan salah satu mata kuliah ada pelajaran tentang bagaimana sih sebenarnya kita menelaah informasi gitu kan. Nah kan kita sebagai salah satu juga jurusan komunikasi pastinya kita juga harus membantu lah para orang-orang yang menyebarkan informasi dan bagaimana kita bisa mengakses informasi itu dengan baik dan benar gitu. Jadi sangat berhubungan, dan memang kita juga jumpai kehidupan sehari-hari, bukan hanya untuk anak komunikasi ya, karena soalnya kan media sosial sekarang ini sudah sampai pasti udah udah banyak banget lah, pokoknya sampai anak-anak, sampai generasi ibu-ibu dan lain sebagainya pasti sudah sangat menjumpai tentang adanya media sosial gitu. Itu tadi tuh yang mendorong Dinda berarti ya untuk mendalami komunikasi ini. Benar. Dan tadi kesibukannya mencari kesibukan itu mungkin sibuk konten sepertinya ya gitu. Sibuk share informasi. Share informasi gitu. Mungkin ini juga kemarin kalau nggak salah ya, Dinda pernah nulis juga ya buku sebelum di Halako Generasi Z ini, kayaknya Dinda sudah punya buku lagi tuh yang tentang komunikasi. Judulnya apa, saya agak lupa tuh. Itu kemarin tentang bagaimana bijak dalam iklan di TV gitu. Nah jadi ada salah satu iklan di TV yang memang menurut salah satu peraturan periklanan itu memang tidak peraturannya itu dijadikan hoax gitu. Jadi ada salah satu lah iklan di TV yang itu malah kita menontonnya itu malah membuat berpikir kita tuh adanya kekerasan dalam iklan itu gitu. Jadi itu kemarin yang saya tulis dalam buku, adalah salah satu nanti apa ya. Tuh judulnya tuh kalau boleh di-spill di sini mungkin gitu. Apa ya judulnya? Lupa Kak, soalnya itu bukunya kan ada memang beberapa artikel-artikel. Nah itu kemarin salah satu buku yang buku yang kita gunakan di salah satu mata kuliah. Benar. Berarti antologi ya dari teman satu kelas. Benar. Teman-teman. Jadi pokoknya dalam buku itu ada iklan, semuanya iklan yang memang tidak sesuai dengan peraturan periklanan gitu. Teman-teman ini ya berarti. Iya, teman-teman kuliah. Antologi teman-teman komunikasi penyiaran Islam. Jurnalistik. Jurnalistik ya. Benar. Nah. Bahas apa lagi? Berapa menit? 15. Pada generasi Z, khususnya generasi Z. Nah, sedikit kalau kita ambil tadi ya kesimpulan atau benang merah dari perbincangan kita atau sharing session lah, sebagai sharing session kita ini tujuannya Dinda kalau bisa kita simpulkan tadi bahwasanya internalisasi nilai tabayun adalah melihat kondisi overload information. Pada saat ini kita mendapatkan informasi, pada akhirnya informasi ini harus kita cross check kembali kebenarannya. Kalaupun itu adalah informasi yang benar, bagi Dinda juga
perlu disaring juga untuk kebutuhan pribadi. Konten Benar. yang seperti apa sih begitu. Nah, kenapa dia study case-nya generasi Z? Karena pada zaman ini lebih banyak yang berperan di media sosial itu, atau yang banyak pakai media sosial ya generasi Z yang lebih melek gitu ya. Harapannya tadi Dinda dalam tulisannya, dalam bukunya juga, di dalam buku Halako Generasi Z menyebutkan harapannya bahwasanya generasi Z ini harus berperan yang paling utama pada dirinya sendiri. Benar. Yang kedua bagaimana kepada Berperan ke orang pada lain. orang lain, dan utamanya keluarga ya. Iya, Din, benar. gitu ya. Dan untuk keluarga, apalagi yang sering sekali kita lihat di WhatsApp gitu, ada tulisan teruskan berkali-kali dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kan nggak tahu benar atau enggak ya. Fenomena itu yang diangkat sama Dinda ya. Iya, benar banget. Ya, ya. Mungkin sekian podcast dari kami. Makasih ya Kak Ya. Amin. Sampai jumpa kembali teman-teman podcast Halako Generasi Z. Dah.